Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir. Bu En, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Happy. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik sekali dan bahagia. Bahagia ya, ini luar biasa ya. Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol begini ya. Kangen ya? Kangen Bu. Hari ini kita membuat agenda khusus untuk berdiskusi tentang penguatan transisi PAUD SD ya. Sampai kaget tadi Bu. Gitu kita diajak ngumpul. Khusus di jenjang SD nih teman-teman ya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, karena kan kita sebentar lagi juga mau ngajar ya. Langsung saja nih, saya ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan gitu kan. Yang pertama Bu, menurut Ibu nih, ketika kita melakukan penerimaan siswa baru, bagaimana cara kita mengenal kebutuhan mereka? Karena kan kita selama ini kan mungkin kalau siswa baru hanya berdasarkan formulir ya, bisnya data riwayat hidup gitu. Nah, untuk mengenal mereka lebih jauh itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Bu? Wah, ini mah pembahasan yang luar biasa nih. Memang setiap tahun kita punya problem yang seperti ini ya Bu ya. Iya Bu, saya juga rimanya ya Bu. Setiap anak itu kan membawa pengalaman yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian nanti akan bersatu di dalam sekolah kelas kita terpilih ini. Tapi kalau saya ada sih mendengar ada paradigma di masyarakat itu tentang tes itu ketika mau masuk sekolah SD gitu. Saya sedikit kurang setuju ya. Setuju ya Bu ya? Saya lebih senang apabila anak ini diajak ngobrol-ngobrol santai bersama orang tuanya oleh calon gurunya. Ngobrol santai. Nah, ngobrol santai ini kira-kira apa Bu yang diobrolin supaya kita bisa mengetahui kebutuhan mereka? Iya betul. Nah, saya sepakat dengan Bu Sulis nih. Jadi kalau anak kelas 1 yang baru ya Bu, pasti kan melihat dengan guru yang berbeda-beda karakternya dengan dulu waktu TK. Jadi begitu lihat gurunya, wah gitu kok gurunya seperti ini. Tidak ada yang terlihat baik, ada yang terlihat menyeramkan gitu kan. Apalagi di depannya ada tes listung yang memang selembar kertas gitu berupa pertanyaan gitu. Hanya melihat tes listung. Pernah mendengar ya Bu En ya? Pernah. Itu berdampak nggak sih tes listung itu? Malah yang ada pada nangis anak-anak Takut ya. Jadi apalagi terus dibacakan disuruh nulis seperti itu kan. Kalau sudah setuju ya. Dengan di Calistung, di tes Calistung itu anak berkesan kayak mau dipisah-pisah, nanti ada kayak kastanisasi lah berdasarkan kemampuan langsung ya. Jadi ukur sudah ada ukur gitu kayaknya. Manusiawi kurang ada tantangan juga ya Bu untuk gurunya yang mendampingi nanti di kelas. Sementara di SD kelas 1 itu kan memang belum dituntut bisa membaca, belum ada kalau gimana kalau Iya, saya sepakat sekali ya. Jadi tes listung itu ternyata tidak memberikan dampak yang positif, betul ya kan? Jadi ada kastanisasi tadi gitu ya. Terus berbagai kelas seolah-olah Bu anak takut gitu kan, jadi semakin belum apa-apa udah dites baca. Nah kalau belum bisa baca nggak jadi sekolah di sini ya, gitu kan? Terus ya itu. Terus kemudian nanti kalau melihat adanya tes listung itu nanti terjadi konflik rumah tangga Bu. Jadi ibunya itu nyubitin anaknya pasti baca. Jadi sebelum datang ke sekolah itu Bu, sebelum datang ke sekolah malamnya itu anak sudah dilatih dulu baca. Kamu baca ini karena besok tesnya seperti ini, itu udah pasti. Gitu. Jadi ada intervensi orang tua yang tinggi, justru menghilangkan kepercayaan diri juga. Jadi Ya, bisa trauma. Nah, tapi ini yang tidak disadari oleh masyarakat sebenarnya Bu. Orang tua sendiri. Pemerintah itu justru sudah memberikan aturan bahwa tidak ada tes masuk tidak SD. Para guru pun sudah paham kok itu tidak bagus. Akan tetapi justru kadang dari masyarakat sendiri yang sepertinya yang mereka memang menuntut ya Bu, menuntut seperti bagi sebagian orang tua yang memang belum paham. Ya. Coba aja Bu, ini anak saya udah bisa baca kok dengan bangganya. Dengan bangganya. Nah,
Iya, seru banget sih Bu. Nah saya tuh tadi tertarik dengan Bu Sulis tadi menyatakan ngobrol santai. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif dari tes kalistum yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Nah obrolan santai itu apa itu Bu kira-kira? Kayaknya. Kita mau membahas apa nih? Apa sistemnya, atau mungkin langsung kayak butiran pertanyaan yang akan diberikan kepada anak, kira-kira apa? Oh, kalau saya mungkin ya Bu, mungkin gini, kita lihat dari kita gali dulu kira-kira nih anak memang dia kemana, kita gali dia senangnya apa, belajarnya misalnya kita gali anak-anak, oh senangnya mewarnai gitu, kita bisa lihat dari situ. Terus bagaimana dia pembelajaran di kelas, dia lebih senang mendengarkan atau seperti apa gitu. Terus bisa juga ditanya, kamu kalau belajar dulu di TK sebenarnya belajar apa sih gitu kan. Nanti dia tanya jawab dengan ngobrol ya, bukan iya, dengan ramah gurunya gitu. Dan bisa ya ditambah kalau bertanya kepada orang tuanya nih, mungkin gurunya atau bapaknya yang mengantar gitu, kondisi anak di sekolah di rumah ini belajarnya sama siapa? Iya, apa sama kakak, sama orang ibu, apa ayah? Jadi bisa dikaitkan atau ya. justru dia nggak ada yang menemani kalau belajar di rumah. Ini kan perlu juga untuk kita nanti dalam menangani ketika anak itu sudah diterima sebagai siswa sekolah. Terus kemudian dikaitkan di waktu belajar di kelas, waktu bagaimana proses pembelajaran dari rumah dengan orang tuanya, kemudian dikaitkan waktu belajar di kelas kan bisa disambungkan ya Bu Happy. Betul. Itu relate banget dengan program sekolah kita yaitu ekstrakurikuler. Nah, pas pemetaan bakat dan minat, ya kan nanti diarahkan nih ke ekskul mana. Kita juga secara tidak langsung sudah mengenal bagaimana di rumahnya, seperti apa. Intinya ngobrol santai ya, luar biasa Bu. Program ini mari kita laksanakan ya kan, meskipun sebetulnya kita kemarin udah, cuman masih ada lah tes baca meskipun tujuannya untuk mengukur nanti di kelas ini siapa yang udah bisa baca, tapi ternyata itu kurang berdampak ya. Jadi mungkin kedepannya nanti hal-hal yang seperti ini, strategi penerimaan siswa baru yang seperti tadi sudah kita diskusikan akan kita terapkan dalam program penerimaan siswa baru tahun depan sebagai bentuk penguatan transisi Pak SD. Setuju. Sekolah insya Allah kita terapkan di tahun ajaran. Ya, terima kasih Bu Bu Suri.